Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut, kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mengenai nikmat Allah ini, Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika engkau ingkar, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia sangat banyak sekali. Seandainya lautan yang ada di dunia ini dijadikan tintanya, sedangkan ranting-ranting yang ada di dunia ini dijadikan bukunya, untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terhitung banyaknya. Bahkan teknologi secanggih apapun tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak akan melupakan solawat beserta salam buat junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema tausiah kali ini yang berkaitan dengan adab sebelum ilmu. Ketahuilah bahwa ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya untuk senantiasa mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari berbagai ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, berkata kepada seorang pemuda Quraisy, apa kata beliau? Ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa para ulama sangat mendahulukan adab? Berkata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamal ilm. Dengan engkau mempelajari adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Syekh Saleh Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka ilmu akan mudah diraih. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu disia-siakan. Oleh karenanya, para ulama sangat serius mempelajari masalah adab ini. Ibnul Mubarak berkata, ta'allamnal adaba salasina amman wa ta'allamnal ilma isrin. Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan mempelajari ilmu 20 tahun. Ibnu Sirin berkata, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilm. Mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk adab sebagaimana mereka menguasai ilmu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhlad bin Al-Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, apa kata beliau? Nahnu ila kasirin minal adabi ahwaja minna ila kasirin min hadisin. Kami lebih butuh banyak mempelajari masalah adab daripada menguasai hadis, kata Syekh Soleh Usaimi. Ini yang terjadi pada zaman beliau. Lalu bagaimana dengan zaman kita ini? Tentunya di zaman kita ini hendaknya adab dan akhlak hal yang serius untuk kita pelajari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi disebutkan bahwa Abdullah bin Wahab berkata, "Ma nukilna min adabi Malikin aksara mimma ta'allamna min ilmihi." Apa yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak mempelajari hal adab daripada ilmunya. Imam Malik pernah berkata, dulu ibuku pernah menyuruhku untuk menghadiri majlis bersama dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang faqih di Madinah pada masanya. Ibuku berkata, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah adabnya terlebih dahulu sebelum mengambil ilmunya. Ibu Imam Malik ini menghendaki anaknya menjadi seorang ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari adab, kita akan mempelajari ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu ini ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Sebagaimana dijelaskan di dalam Mahfuzat atau yang lebih kita kenal dengan peribahasa Arab. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Saumbika antafsiliha bibayan. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara yang akan aku terangkan kemudian. Yang pertama, zakaun. Syarat untuk mendapatkan ilmu adalah cerdas. Walaupun kecerdasan ini bukan syarat yang mutlak, tetapi asal ia punya keinginan, kemauan yang keras, bisa menangkap ilmunya dengan baik, maka ini sudah cukup syarat yang pertama ini. Syarat untuk mendapatkan ilmu yang kedua adalah hirsun, artinya tamak dengan ilmu. Orang yang tamak dengan ilmu ini, dia tidak akan pernah mensia-siakan waktunya untuk menuntut ilmu. Ia pergunakan dengan baik semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu. Ia pelajari ilmu umum juga, ia pelajari ilmu agama. Syarat untuk mendapatkan ilmu yang kedua ini adalah tamak dengan ilmu. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan ilmu adalah ijtihadun, bersungguh-sungguh, karena ilmu itu sulit untuk didapatkan. Orang yang tidak bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, maka ia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Mau belajar kemanapun kita, mau belajar ke Mesir, ke Pakistan, Sudan, dan lain sebagainya, kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk meraih ilmu tersebut, maka apa yang kita inginkan tidak akan pernah kita dapatkan. Yang keempat adalah dirhamun. Ada dana, ada biaya. Dalam menuntut ilmu ini, kita harus punya dana. Artinya kita ada dana, ada uang, ada apa saja yang sekiranya kita butuhkan selama menuntut ilmu. Yang kelima adalah suhbatu ustazin, bergaul dengan guru. Artinya kita senantiasa dekat dengan guru kita, selalu bertanya dengan guru kita apa yang sudah kita pelajari dan apa yang belum kita pelajari. Kita tanyakan kepada guru kita, ini yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah watulu zamanin, butuh waktu yang sangat lama. Walaupun menuntut ilmu butuh waktu yang sangat lama, tetapi kita harus punya target. Supaya apa? Supaya lebih semangat dalam menuntut ilmu. Kalau orang tidak punya target dalam menuntut ilmu, maka ia tidak akan berhasil, bahkan malas jadinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita meningkatkan ilmu kita
keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap bagi orang yang menuntut ilmu, kita berharap orang-orang tersebut menjadi orang yang sempurna ilmunya, adabnya, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya